Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan memaparkan materi mengenai pemanfaatan embung untuk kegiatan pertanian. Langsung saja kita mulai, silahkan bagi presentator untuk memaparkan. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Jadi di latar belakang ini kami akan menjelaskan beberapa hal mengenai embung. Yang pertama, embung itu merupakan kolam air yang digunakan untuk menampung air hujan, limpasan air, dan sumber air lainnya untuk kebutuhan konservasi. Jadi tujuan dibangunnya embung itu selain untuk irigasi juga dimanfaatkan sebagai sumber air. Nah, fungsi dari embung sendiri itu beberapa, yaitu ada menampung air, menaikkan muka air, dan menyalurkan maupun mengatur air. Kemudian irigasi sendiri merupakan proses pengairan, pengakaran untuk memenuhi kebutuhan air tanaman. Jadi irigasi ini dapat didapatkan dari air hujan, sungai, bendungan, ataupun embung. Kemudian tujuannya adalah untuk mengetahui pemanfaatan embung bagi pemenuhan kebutuhan pertanian. Yang pertama, deskripsi. Jadi, embung itu adalah salah satu contoh perairan tawar buatan yang dibuat dengan membentuk sungai dengan berbagai tujuan, yaitu untuk pencegahan banjir, pembangkit tenaga listrik, penyuplai air untuk irigasi, perikanan, ataupun untuk kegiatan pariwisata. Kemudian karakteristik dari embung itu berbeda dengan badan air lainnya. Jadi embung ini menerima masukan air secara terus-menerus dari sungai yang mengalirinya. Nah, air sungai ini mengandung bahan organik dan anorganik yang dapat menyuburkan perairan embung. Pada awal terjadinya inundasi, jadi inundasi itu adalah pengisian air, terjadi dekomposisi bahan organik berlebihan yang berasal dari perlakuan sebelum terjadinya pengisian air itu sendiri. Jadi, semua perairan embung itu akan mengalami eutrofikasi setelah 1 sampai 2 tahun pengisian air, karena sebagai hasil dekomposisi bahan organik. Nah, dari eutrofikasi itu akan menyebabkan meningkatnya produksi ikan sebagai kelanjutan dari topik level organik dalam suatu ekosistem. Selanjutnya, dalam membangun konstruksi embung, itu dibutuhkan perencanaan embung yang dimaksudkan agar dapat berfungsi untuk memenuhi kebutuhan air sebagai kebutuhan untuk domestik, air untuk ternak, untuk kebun, maupun konservasi das atau subdas. Nah, bangunan atau konstruksi embung dan bangunan perlengkapannya itu terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama ada tubuh embung, kemudian kolam embung, alat cadap atau bangunan pengeluaran, dan pelimpah yang berfungsi untuk mengalirkan banjir dari kolam tampungan ke lembah di hilir untuk mengamankan terjadinya limpasan. Nah, salah satu contoh pemanfaatan embung itu ada di PT Zanzibar di puncak perbukitan. Jadi embung yang dibangun oleh PT Zanzibar itu digunakan untuk mengembangkan tanaman buah-buahan dengan mengoptimalkan lahan di perbukitan dan mengatasi masalah ketersediaan air. Jadi tujuannya itu utamanya untuk mengatasi masalah yang terjadi di sektor pertanian akibat cuaca tidak menentu. Jadi lahan di sana itu cenderung mengalami kekeringan ketika musim kemarau dan banjir ketika musim hujan. Oleh karena dibutuhkan embung yang waktu musim hujan itu digunakan untuk menampung air, sedangkan ketika musim kemarau itu airnya yang sudah ditampung nanti dialirkan. Nah, selain sebagai sumber air bagi tanaman buah-buahan, embung ini juga memiliki nilai estetika sehingga bisa dijadikan untuk destinasi wisata. Baiklah, untuk selanjutnya akan saya teruskan. Untuk kelebihan dari embung sendiri ini, ada beberapa manfaat utama. Menurut Utama tahun 2011, dalam Dewi dan Wahidin 2020. Yang pertama, menyediakan air bagi tanaman saat musim kemarau datang. Selanjutnya, meningkatkan produktivitas lahan dan pendapatan petani yang mengandalkan sistem sawah tada hujan pada lahannya. Dan memberikan lapangan pekerjaan sehingga mengurangi terjadinya urbanisasi, kemudian mencegah banjir karena embung ini dapat mengurangi luapan air saat terjadi musim hujan.
Dan yang terakhir adalah memperbesar peresapan air dalam tanah. Yang selanjutnya adalah kekurangan dari embung sendiri. Menurut Kementerian Pertanian tahun 2018, ada kendala dalam pengelolaan dan pemanfaatan embung pada umumnya ini adalah penurunan fungsi embung yang dapat dilihat dari berkurangnya kapasitas air yang tertampung, sedimentasi atau penumpukan material di dasar embung, rembesan, tumbuhnya tanaman liar di bendung atau tanggul, dan erosi. Nah, selain masalah embung secara umum tersebut, juga ada masalah embung secara khusus yang berkaitan dengan tipe embung. Embung tipe urugan memiliki kelemahan yang tidak mampu menahan limpasan di atas puncaknya apabila debit embung diperkirakan akan lebih besar daripada volume tampungannya. Dan yang terakhir adalah petugas belum memadukan nilai kondisi atau keberfungsian antar komponen aset struktur bangunan, ukur, dan pintu. Nah, selanjutnya yang akan dibahas adalah terkait dengan kemampuan dan keterbatasan dari beberapa faktor. Yang pertama ada jenis tanaman. Pada umumnya, embung ini digunakan untuk mengairi padi di sawah tada hujan dan juga palawija seperti jagung, kacang tanah, kedelai, kacang hijau, dan sayuran. Embung juga dapat digunakan untuk mengairi perkebunan dengan tanaman budidaya, kelengkeng, dan durian. Ada salah satu studi kasus, yaitu pada kelompok tani Dharma Tirta, Desa Laharwetan, terdapat 100 petani yang mengelola 3.500 pohon kelengkeng di areal seluas 17 hektar dengan memanfaatkan pengairan dari embung. Kemudian yang kedua terkait dengan jenis tanah sendiri. Nah, dalam mendukung fungsi air, jenis tanah yang digunakan ini harus diperhatikan agar fungsinya dalam menampung air dapat terpenuhi. Dalam pembuatan embung, sebaiknya dibuat dengan tanah yang bertekstur lempung agar air yang ditampung itu tidak cepat hilang sesuai dengan sifat dari lempung sendiri yang plastis dalam air dan sangat keras dalam keadaan kering. Oke, selanjutnya kemampuan dan keterbatasan menurut aspek topografi. Pada umumnya, embung dapat dibangun pada daerah dataran rendah maupun dataran tinggi. Kemudian lokasi embung merupakan daerah yang didominasi oleh perkebunan dan juga sawah. Menurut sumber dan kualitas air embung. Sumber air yang ditampung oleh embung dapat berasal dari air hujan, air sungai, maupun mata air. Selanjutnya, dari asal sumber airnya, embung dapat dibagi menjadi embung tanah hujan, embung sungai, dan juga embung mata air. Dari sisi kualitas, embung tanda hujan memiliki kualitas air yang relatif lebih bersih dari embung sungai maupun embung mata air, sehingga sesuai untuk memenuhi kebutuhan air domestik ataupun rumah tangga. Oke, berdasarkan kondisi iklim, ada studi kasus di PT Zanzibar terletak di Kecamatan Patean, Kabupaten Kendal. Nah, Kabupaten Kendal ini merupakan bagian utara berbatasan dengan Laut Jawa, sehingga kondisi iklim di daerah tersebut lebih panas, sedangkan Kecamatan Patean terletak di Kendal bagian selatan yang merupakan dataran tinggi, sehingga kondisi iklim lebih sejuk. Musim kemarau di wilayah Kendal terjadi di bulan Juli sampai September, sebaliknya bulan Oktober hingga bulan Juni terjadi musim penghujan. Berdasarkan data dari BPS tahun 2019, Kabupaten Kendal memiliki curah hujan pada tahun 2019 adalah 1.187 mm. Kemudian curah hujan pada tahun 2018 1.474 mm dan curah hujan pada tahun 2017 adalah 1.893 mm. Nah, dapat disimpulkan bahwa embung dibentuk bertujuan sebagai pencegah banjir, pembangkit tenaga listrik, pensuplai air bagi kebutuhan irigasi pertanian. Untuk kegiatan perikanan, baik perikanan tangkap maupun budidaya keramba, dan bahkan untuk kegiatan pariwisata. Embung sangat bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan air bagi keperluan penduduk, ternak, kebun, dan konservasi das ataupun subdas. Berdasarkan manfaat embung tersebut, maka kolam embung akan menyimpan air di musim hujan dan kemudian dimanfaatkan bagi suatu desa atau kelompok masyarakat selama musim kemarau untuk memenuhi kebutuhan dengan urutan prioritas, yaitu penduduk, kemudian ternak, dan yang terakhir kebun. Sehingga setiap
akhir musim hujan, maka kolam embung dapat dimanfaatkan. Sedang bagi keperluan konservasi, kolam embung dapat terisi sepanjang waktu. Beberapa saran yang dapat dilakukan adalah yang pertama untuk mengatasi permasalahan pemenuhan kebutuhan air yang terus meningkat di berbagai keperluan, maka perlu identifikasi dan perbaikan dengan mengembalikan fungsi kondisi sarana dan prasarana sumber daya alam, khususnya sarana atau prasarana embung, dan mengoptimalkan pengembangan potensi sumber daya air secara bertahap sesuai prioritas dan kemampuan dana yang ada. Oke, berikut adalah daftar pustaka yang menjadi rujukan kita. Oke, sekian dari kelompok 9. Semoga dapat dipahami dan dimengerti. Terima kasih.